sehingga bisa dapat mengukur akibat yang lain. Kemudian salam berdiri salam, mari sama-sama kita saksikan kekompak salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari kata alam kebodohan hingga kepada alam yang berilmu pengetahuan. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara mereka Desa Tanggal 2021 Januari. Acara yang yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunggu Jalil kepada Jalil yang dipersilakan dari kedatangan. Ayo, ini mau nih ah? Hah? Aku buat. Oke. Terima kasih. Kita ucapkan kepada yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga mendapat berkat dari Allah acara kita hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu laporan kegiatan visi penjara. Maka kepada Bapak Isi
kamu mengatakan dengan kerabat. Coba tak dulu aja dari kamu saya. Udah bulan bau. Boleh lama lagi, Bro? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bantuan Allah, masyarakat Allah, yang ada dalam dengan yang materi kegiatan kenikmatan pada diri bermanfaat. Ya karena ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri Allah kenikmatan dari Islam. Selamat datang. Al-Quran al-Karim kita akan mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa daripada alam yang pada alam sekalian yang dinikmat. Sebelum pada alam yang seimbang seimbang dengan Allah demi menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam kepada para nabi, ulama kami, ulama kami, seperti para orang yang sabar, yang akan berdoa melakukan kegiatan semuanya sebagai lampu atau sebagai cahaya yang menerangi. Kehormatan kepada anak-anak, Bapak Kapolsek, Bapak Dalami, Putra Anak, dan sudah berdiri yang saya dilakukan dalam acara musyawarah bersama tahun anggaran 2021. Kehormatan Bapak Kamil PD, yang terhormat dan kepada Bapak Mungkin yang saya kepada Bapak Alami dan para seluruh peserta musyawarah, peserta kampung, kepada seluruh perangkat desa yang ada di sini. Bapak Camat, Bapak Sektor Pandangannya, kami dari masyarakat desa Kampung Dalam atau dari aparat desa Kampung Dalam yang bahwa sudah berencanakan atau khusus itu setiap minggu seperti yang Bapak pernah di papan informasi sudah terpampang oleh Pak Presiden. Itulah dan masyarakat kami yang kegiatannya mungkin sangat mungkin ini tidak dapat tercapai semua, tapi karena itulah masyarakat di pihak dusun kepala dusun terpaksa memaparkan. Kami mohon maaf dari pihak perangkat desa mungkin ini yang dipaparkan atau yang tertulis di papan informasi tidak terrealisasi semua. Inilah mungkin ini persiapan dari kabupaten atau dari desa tidak terrealisasi semua karena anggaran terbatas. Jangan nanti dari pihak masyarakat atau dari pihak perangkat desa, kenapa kami sudah mengusulkan kepada perangkat desa tidak terrealisasi semua. Inilah mungkin ini keanggaran bukan dari kita, anggaran dari pemerintahan. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Usulan daripada bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin tidak termasuk, tidak semua termasuk karena anggaran yang tepat. Sekali lagi kepada pihak kader mungkin kami belum masuk.
Kami atau dari PKK usulan ibu-ibu itu anggarannya lebih kurang 107 juta kalau tidak salah. 107 juta. Itu bukan anggaran yang ibu-ibu di situ sudah terhapus semua, tidak. Usulan ibu yang pertama gaji kader. Kalau nggak salah saya ada apa kalau itu 350.000. Itu sudah melebihi daripada gaji wakil 350.000. Nanti itu bisa kita bandingkan atau kita berorang ini. Untuk selanjutnya masalah wilayah yang ada di papan informasi tujuan itu jangan dipegang dulu wilayah. Ini barusan ada informasi pemasukan daripada masyarakat kita tahun 2021 masih tertimpa orang, masih tertimpa virus corona. Mungkin dari pihak pemerintah pusat masih ada anggaran yang dibiayai oleh desa. Demikian yang dapat saya sampaikan di bulan ini. Saya maaf. Tapi wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Presiden Kampung Balang yang telah mengucapkan sedang melakukan kegiatan di sidang jalan tahun 2020. Acara yang dilakukan yaitu tentang arahan dari Bapak Kapolsek Malang kepada Bapak Kapolsek kami silakan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Yang Bersombongan, yang saya hormati Pak Bersombongan, yang saya hormati Pak Lidi, dan seluruh kampung, dan seluruh anggota, Pak Maki, rekan dari pendamping, rekan dari tokoh kecamatan, desa, dan ibu, bapak, ibu, bapak dan semua yang sudah saya sampaikan. Mungkin sedikit ada arahan dari Kapolsek kepada kali ini. Yang pertama, saya senang ketika ada desa yang mau memberdayakan anak-anak ngaji dalam acara tertentu, tampil, senang, bangga. Dan dari kecil mereka memang harus kita latih demikian, terbiasa tampil di depan kita, sehingga kita besar bisa menjadi calon-calon pemimpin yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, hari Sabtu kemarin pagi kita disebutkan dengan telepon dari Satgas Covid Kabupaten. Ada 2 keluarga Aceh Timur kemarin hasil swab dari rumah sakit Zubir Mahmud yang positif Covid. Yang pertama warga Kecamatan Manda, yang kedua warga Kecamatan Nurusalam, tepatnya desa Bako Dua, Lampung Gede Berdua. Ada keluarga yang positif Covid. Nah, kami dilibatkan oleh pihak Kabupaten untuk melakukan tracking
ya melakukan training, mengajak dari yang paling sering berkunjung dengan beliau, baik keluarga maupun keluarga, dan diperintahkan untuk memonitor perkembangan orang-orang yang ada berkunjung dengan kepada pasien, dengan harapan bahwa ketika ada gejala-gejala tertentu yang berkaitan dengan COVID ini bisa segera kita monitor dan kita ambil tindakan. Tetapi ada yang sedih memang di situ. Nah, ada yang sedih di situ kita tahunya bukan dari virus pusat keselamatan. Kita tahunya malah justru dari kabupaten. Seharusnya kita dapat informasi itu. Pak Kapolsek barangkali pada hari tahunya itu tindaknya dari ketua tim gugus kecamatan. Malah kita tak akan mendapatkan informasi apapun tentang itu dari kecamatan. Barangkali ini ada salah satu yang harus kita perbaiki. Komunikasi di bidang penanganan COVID-19 karena ini menyangkut terhadap hidup orang banyak di kecamatan kita dan menyangkut juga hajat hidup kita sendiri. Bapak-bapak, abang-abang, ibu yang saya muliakan, jangan kita sepele, ya, jangan kita sepele. Karena ini kemarin keluarga kita ada. Seandainya orang yang berkunjung ke tempat pasien itu tertular COVID, terpapar COVID, seandainya, dan kita tak tahu siapa orangnya, tiba-tiba sudah sakit, maka di kecamatan kita ini menjadi masker baru. Ini yang kita hindari, sehingga tadi saya menyampaikan di awal bahwa tidak pakai masker lebih bagus jangan masuk ke kemasan. Bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Mari bantu kami di pihak kecamatan, pihak desa, sama-sama kita dukung apa yang menjadi ketentuan dan program pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Pemerintah kalau nggak salah sudah mengeluarkan anggaran, saya lihat ini beberapa waktu yang lalu sekitar 700 miliar kalau nggak salah untuk penanganan COVID, kalau nggak salah makro virus dalam tahun 2020, termasuk BLT yang Bapak Ibu terima itu anggaran dari pemerintah yang katanya ini uang desa, benar uang desa, tetapi itu adalah uang pemerintah yang disalurkan ke desa melalui APBD dan digunakan untuk bayar BLT bapak-bapak dan itu semua. Itu uang pemerintah, bukan uang provinsi dan bukan uang desa yang salah. Nah, sehingga penggunaannya juga harus sesuai dengan aturan, dan hari ini kita buat memang ini supaya tidak lari daripada aturan. Nah, kemudian yang kedua, ini khusus kepada Pak dan kita semua yang ada di sini, bahwa yang berkaitan dengan acara keramaian tetap dilarang karena dari pemerintah pusat ini belum ada ketentuan untuk pencabutan yang namanya acara keramaian. Ya, tetap tidak boleh. Namun kita tidak disulitkan juga begitu banyaknya waktu kecamatan kita ke desa ini yang sementara telepon kita datang ke Polsek, orangnya datang ke Pak Camat, minta izin untuk dibuat acara keramaian, sehingga kita memilah-milah mana yang kita ambil kebijakan, mana yang tidak sama sekali. Bila pun itu memang tidak bisa dihindari acara keramaian, ini harus mendapatkan izin dari Pak Cip, membuat surat pernyataan, mematuhi protokol kesehatan dalam bentuk surat, itu harus ditandatangani Kapolsek, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Cip.
dan pelaksanaannya akan kita datangi apakah sesuai dengan isi daripada pernyataan itu atau tidak. Jangan nanti marah, jangan nanti kecewa ketika acara keramatnya kami keluarkan. Karena memang kami juga punya beban dan bertanggung jawab yang berat dan ini harus dipahami dan mohon dukungan bapak-bapak orang ibu semua. Mari sama-sama kita laksanakan tugas pemerintah, tugas kita bersama dalam menghambat penyebaran virus COVID yang berat. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan muslimah kali ini. Apa yang sudah kita laksanakan kemudian ibu, kemudian ibu Hatip di tahun ini dalam hal sosialisasi Kanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Saya mohon kepada polisi dan perangkat kampung ini bisa kita lanjutkan di tahun 2021. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sosialisasi peradilan adat kampung. Nah, itu adalah bentuk tidak lagi karena Tuhan baru ketuanya saja yang ikut, anggotanya belum, perangkat kampung masih belum, kemudian kepala dusun juga belum. Sehingga kalau yang tahu hanya dia saja, kalau misalnya informasi nyampe ke bawah, kalau enggak bagaimana? Jadi Pak Diki, ini saya mohon tahun depan ya. Nah, alhamdulillah kalau memang itu sudah ada, artinya ini respon cepat dari Kapolsek tahun depan ini bisa kita laksanakan. Oh, kalau Kapolsek tiba-tiba pindah, tidak ada persoalan dengan tidak atau tidaknya Kapolsek. Ya, karena itu bukan untuk tujuannya. Siapapun Kapolseknya akan melanjutkan kegiatan itu bersama Kapolsek dan seluruh unsur yang ada di kecamatan. Dan saya mohon nanti Pak Mukim bisa dikoordinir tahun depan dengan pimpinan dari Polsek. Nah, jadi tahun depan itu saya mau coba Pak Mukim itu semuanya 4 bisa mandiri dalam pengelolaan desa dan pengelolaan yang berkaitan dengan adat istiadat. Ya. Pendampingan dari kita nanti Kapolsek dan Ketua MAA. Kemudian terakhir segala macam kasus yang terjadi di setiap desa termasuk kampung jalan ini sesuai dengan namun harus dicatatkan dalam buku register kampung. Nah, ini bukunya sudah kita serahkan sama Pak Haji ya. Nah, ini kunci. Ini ada 3 buku, ya 3 buku register kampung ini. Selama ini tidak ada tertib administrasi. Selama ini tidak tertib administrasi. Ya. Jadi mulai tahun ini setelah ada buku ini kita tertibkan. Ini sudah seragam 2 kecamatan Kabupaten dan Perusahaan. Jadi isi dalamnya sesuai dengan kanun yang ada. Dan ini semua karena yang disampaikan dalam kanun ini ada isinya. Ini tugas Pak Sekdes, ini mungkin panggalan ya, adalah Pak Sekdes baru. Ya, yuk. Kalau mereka kasih Sekdes kan, kalau tanggal itu pasar sana kita baru mereka yang terpilih ya. Nah, ini tugas Sekdes ya karena bukan tugasnya kecil. Tugas Sekdes catat bukunya ya. Kalau ada yang tidak dipahami tata cara pencatatannya nanti bisa ketemu hanya Reskrim Polri Chandra biar diajari cara pencatatan isi di dalamnya. Nah, terakhir saya mau tanya Pak Kecil, kasus-kasus yang kemarin itu termasuk yang terakhir Juli 2 tahun 3 tandanya. Ya. Itu pada saat rapat di Makassar kemudian sampai ke Polsek pakai biaya siapa? Pakai biaya siapa? Pribadi.
Cikopi. Ya. Kalau ada dalam 1 bulan 5 kali masih sanggup? Tidak ya. Terus Pak Cik, uang dari mana? Uang dari desa. Pos anggarannya pos anggaran mana? Tidak ada dari paten. Itu berarti olah-olah. Cukai kena baju, cukai kiri baju, hijau kena baju, hijau kiri baju, betul? Ini tahun depan jangan lagi. Ya. Sehingga saya mengusulkan kalau diterima silakan, nggak diterima juga nggak apa-apa. Silakan pada musliman kali ini dianggarkan biaya penanganan perkara hukum. Ya. Jumlahnya silakan dihitung sendiri dengan melihat besar banyaknya kasus dalam 1 tahun. Dalam setiap musliman di desa lain saya ini saya sampaikan, ya. Ini saya sampaikan. Ada desa yang sudah menganggarkan dan sudah mulai, dan ada desa yang masih pikir-pikir. Silakan. Nah, biaya penanganan perkara kampung ini bukan untuk orang lain, untuk Emo, Tuhakur, Kadus, Pemuda, Pak Haji, perangkat kampung, Pak Sedes, tokoh agama yang ada, tokoh masyarakat yang ada desa yang ikut dalam penyelesaian perkara itu. Jam 2, jam 3 malam, jam 4 malam, kadang-kadang bapak-bapak harus menyelesaikan masalah kampung yang berkaitan dengan katakanlah pencurian, ada nanti mesum, ada pukul orang, nyampe nanti datang ke polsek, kadang duduk di merasa, kadang sampai pagi, kadang sampai 2 hari, 3 hari. Mat mencok anggaran awal. Anak-anak, olah-olah, nama ini, tapi sini, berikan nanti. Kalau pakcik kamu mampu cok balakan pandolan. Jadi kamu ini anggarkan saja. Silakan itu sendiri berapa besarnya dengan melihat berapa banyaknya kasus 1 tahun. Kasus-kasus yang tidak tercatat di buku register tidak boleh diambil biaya anggaran penyelesaian negara. Yang boleh diambil memang tercatat di buku register. Kita sudah ada buku registernya. Bapak luar kemarin 15 juta di anak 15 tahun, masa penuh 25 tahun. Dia dalam hal kita, 1 bulan 3 kali 4 kali kasus di situ. Bulan. Nah, kalau memang seperti belakangnya ada kasus mereka anggarkan 12 juta, ada yang 8 juta silakan. Mungkin cuma 8 juta silakan, karena itu desa sendiri untuk angkat usul yang ada di desa sendiri. Oh, datang lagi nanti ya sama-sama. Yang mengepoki sama-sama budaya rapat, kemudian di sininya mereka sana kemari urus orang, nggak ada kan apa-apa juga, tapi nanti ketika ada kasus pakai uang sendiri uang pribadi, dianggarkan dari bagus. Beberapa poin ini barangkali agak lama saya menyampaikan, mohon maaf kepada ibu, ini perlu saya sampaikan dengan tujuan tahun depan bisa kan beban kampung dalam penanganan perkara. Demikian barangkali saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang silap ataupun menyinggung perasaan salah satu pihak, tidak ada niat sensitif menyelamat, tujuannya adalah untuk kita sehingga komunikasi kita dalam hal itu bisa sinkron dan mudah dalam menangani perkembangan keadaan yang ada di kecamatan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang yaitu kata-kata dari Bapak Darani Nurbawan kepada Bapak Bapak silakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita
panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian tak lupa dan tak bosan-bosannya salawat dan salam mari kita sajikan dengan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Imam Pemimpin, yang saya hormati Pak Sekam, yang saya hormati Pak Kepala beserta seluruh perangkat desa, yang saya hormati Bupati beserta anggota, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan guru kami, tentu-tentu tokoh-tokoh agama, yang saya hormati rekan-rekan dari media, yang saya hormati kaum emak dan kaum ayah yang pada hari ini telah hadir di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kecil dan seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesempatan dua kata-kata pada acara musliman kampung jalan ini. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi ini kepada Pak Kecil dan seluruh perangkat desa. Saya hari ini melihat ada yang lain Pak di dalam penyiapan menerima kami ini. Kami dijamin dengan makanan dan minuman yang berwarna, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Mungkin inilah salah satu bentuk penghormatan dari kampung jalan ini kepada kami yang hadir pada hari ini. Ini kami ucapkan terima kasih kepada dan seluruh panitia hari ini. Kemudian ini saya bersama Dewi ya. Suara saya agak keras ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mungkin hari ini hari desa ketiga yang saya hadiri di Musrenbang. Kebetulan kemarin saya sempat 3 minggu dirawat di rumah sakit. Nah, jadi yang pertama-tama saya sampaikan, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek, kaitannya dengan masalah protokol kesehatan. Kami Pak mungkin di sini dari pemerintah dan termasuk juga aparat kepolisian dan TNI merupakan garda terdepan di dalam sosialisasi masalah protokol kesehatan. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 untuk kita bersama-sama menjaga masalah protokol kesehatan ini, sekali lagi saya mengingatkan agar kita jangan lupa diri karena COVID ini sampai sekarang belum ada obatnya. Kemarin saya pada saat dirawat, saya juga sempat dites, di rapid test, di swab, karena saya panas dingin Pak, badan saya panas, kemudian seluruh gejala-gejala yang ada di apa itu ada sama saya itu, tidak mau makan. Nah, memang penyakit saya waktu itu adalah penyakit lambung. Kemudian berkaca dari pengalaman mungkin ada rekan-rekan kita yang sudah terkena COVID ini. COVID ini memang tidak bisa dilihat dengan mata. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan COVID itu apa kira-kira yang paling nyata gejala. Tidak ada, hanya panas, dingin, atau meninggal. Nah ini yang sampai sekarang masih menjadi polemik. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya itu. Saya awalnya juga agak sedikit tidak percaya. Kenapa? Di COVID ini saya bilang, man COVID ini kok tidak ada seperti TBC. Nah, zaman dulu Pak, waktu saya masih kecil-kecil yang paling menakutkan itu adalah TBC. Kalau TBC itu begitu batuk dia keluar darah, atau mungkin di situ batuk yang tidak selesai-selesai, tahu mati dia. Nah ini kelihatan. Nah ini memang disampaikan oleh ahli-ahli pakar masalah COVID. Sampai sekarang masih belum bisa dijelaskan secara fisik masalah gejala-gejala yang nyata dari COVID ini. Tetapi COVID itu ada. Nah ini tolong sekali lagi kepada saudara-saudara saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong kita jangan lengah, karena dari yang saya dengar COVID ini betul-betul menyerang dan tidak ada obatnya. Ini masalah COVID. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan masalah kegiatan pembangunan di desa dikaitkan dengan dana desa. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 dan selanjutnya kemudian Permendes
Permendagri dan yang lain-lain. Sebenarnya sampai sekarang ini baru ada ketentuan seluruh anggaran yang ada ini digunakan untuk pemberdayaan penanganan COVID. Nah ini untuk Pak Kecil dan perangkat-perangkatnya Pak ini diwaspadai ya Pak ya. Jangan sampai nanti di tahun 2021 ini ada perkembangan-perkembangan sehingga nanti membuat Kecil ini menjadi galau nanti. Ini banyak kejadian di 2020 juga sudah banyak ini kejadian. Anggaran sudah habis, kemudian petunjuk-petunjuk dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih berlanjut. Ini dikaitkan dengan sekarang adanya penanganan masalah COVID. Jadi nanti pada saat penggunaan dana desa ini, jadi menurut saya kita sesuaikan, kita mendahulukan kebutuhan. Jadi yang kita dahulukan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau yang namanya keinginan itu pasti banyak, bangun jalan, bangun ini, bangun itu. Tetapi nanti kita utamakan yang paling penting adalah kebutuhan. Apa yang paling dibutuhkan oleh desa, itu yang harus kita dahulukan. Nah, kemudian saya sedikit menyambung ke bidang saya, TNI, bidang pertahanan dan keamanan secara nasional. Saya ceritakan sedikit Pak. Jadi sekarang mungkin orang menganggap bahwa pertahanan itu hal yang sepele. Nah, mungkin mereka tidak mengerti bahwa sekarang sudah terjadi banyak sekali penurunan rasa nasionalis dan cinta kepada tanah air dan bangsanya. Jadi coba lihat saja sekarang banyak pemuda-pemuda kita yang malah memojokkan negaranya sendiri, menjelek-jelekkan negara sendiri sehingga kita banyak bersangkut paut dengan negara lain. Seperti sekarang contoh negara kita sementara ini dipermasalahkan masalah ekspor minyak kelapa sawit. Karena apa? Awalnya dasarnya dari omongan dari orang dalam sendiri bahwa di Indonesia banyak di situ terjadi begini begitu dan segala macam. Sehingga di luar itu ini dijadikan dasar untuk membatasi pembelian kelapa sawit dari Indonesia. Nah, kemudian juga di negara kita sekarang, kekuatan militer kita itu sekarang ada di nomor 16 besar dunia dari 137 negara yang ada di sini. Kemudian yang ada di dunia, kita punya kekuatan militer itu 800.000 orang. Nah, kalau kita bandingkan kekuatan militer kita dengan kekuatan militer Cina, Cina itu ada di nomor 3 dunia. Mereka kekuatan militernya ada 2.100.000 sekian orang. Dibandingkan kita 800.000 dengan negara nomor 5 terluas di dunia. Betul Pak ya? Nomor 5 kan? Nomor 5 terluas di dunia. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Coba lihat sendiri. Sekarang kita sudah ada indikasi berperang atau ribut dengan negara lain dikaitkan dengan kedaulatan wilayah. Banyak negara-negara lain, negara kecil saja itu sekarang sudah berani merampok hasil-hasil Indonesia, masuk ke dalam perairan laut Indonesia. Sampai kemarin kita hampir ribut dengan negara Cina. Kalau kemarin mungkin terjadi keributan ini mungkin menjadi perang, mungkin kalau kita dilihat di YouTube seolah-olah kita mampu mengatasi ini semua. Perbandingan negara kita dengan negara luar, kita bandingkan saja dengan Cina yang mau kita lawan itu. Cina nomor 3 di dunia, kita nomor 16. Kekuatan militer kita seluruhnya digabungkan semua itu hanya 800.000. Cina 2.100.000 orang. Kemudian perbandingan pesawat tempurnya saja, mereka punya 3.100 pesawat tempur. Indonesia hanya punya 450. Itu yang mau kita lawan. Kemudian rudal, Cina mempunyai rudal jelajah, mereka punya rudal balistik, rudal yang sangat-sangat besar sekali mereka. Nah, Indonesia hanya rudal dari jarak ke jarak mungkin dari sini ke kampung sebelah. Kita tidak punya rudal besar. Kemudian rudal kita, Pak, saya pernah datang ke batalion rudal di Indonesia. Rudal kita itu sudah sangat-sangat langka, sudah sangat lama, mungkin buatan tahun 1990. Kita pencet hari ini, beberapa hari kemudian dia baru terbang dia. Sementara negara kita sudah hancur. Memang betul. Negara lain kalau mau menghancurkan Indonesia ini Pak, dalam waktu dia 15 detik Indonesia akan hancur kena rudal.
Tetapi mereka menguasai kita, mereka butuh berabad-abad untuk menguasai kita. Kenapa? Karena sistem pertahanan Indonesia, sistem pertahanan kita ini Pak adalah sistem pertahanan rakyat semesta, di mana di dalamnya seluruh rakyat Indonesia, pemuda-pemuda kita ini seluruhnya itu merupakan garda yang akan kita berdayakan sebagai alat untuk mempertahankan negara. Inilah yang paling ditakuti oleh dunia. Nah, inilah dia Pak sekarang yang sedang diobok-obok oleh negara luar. Mungkin percaya tidak percaya, di Indonesia ini sudah sangat banyak masuk intelijen asing. Mereka mengadopsi orang-orang Indonesia, mereka bayar, mereka didik di luar, mereka kembalikan lagi ke Indonesia untuk menghancurkan kita. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara nomor 1 terbesar muslim di dunia. Negara nomor 1 Pak, bukan Arab. Yang paling besar penduduk muslimnya adalah Indonesia. Mereka ingin menghancurkan itu. Nah, inilah yang menjadi aspek mungkin ancaman bagi negara-negara lain yang mungkin merasa bahwa mungkin negara kita menjadi ancaman. Makanya negara kita diobok-obok. Aparat dengan aparat dibenturkan, aparat dengan rakyat dibenturkan. Coba lihat sekarang, rakyat dengan aparat dibentur-benturkan, kemudian rakyat dengan pemerintahannya sendiri dibentur-benturkan. Ini sudah merupakan indikasi bahwa kita sedang dalam kondisi diobok-obok. Nah, ini membutuhkan sesuatu Pak, yang namanya wawasan kebangsaan, membutuhkan yang namanya bela negara. Jadi kalau mungkin saya Pak Kecik dan seluruh perangkat desa, ini mungkin desa yang ketiga saya sampaikan. Kalau diizinkan Pak, mungkin di 2021 saya sebagai Dan Ramil ini mohon dimasukkan ke desa, mungkin kegiatan yang mungkin nanti akan kami laksanakan yaitu pemberdayaan peningkatan kemampuan perangkat. Jadi nanti di dalamnya itu Pak sebenarnya ada materi wawasan kebangsaan. Nanti kami akan memberikan pelatihan atau bila perlu mungkin sosialisasi. Saya Pak mungkin bukan membanggakan diri. Saya berlatih di luar negeri sering. Saya menjadi instruktur pelatih di TNI, baik itu pasukan elit dan bukan pasukan elit, selama lebih kurang 15 tahun. Mungkin kalau Bapak mungkin kenal, Pak Untung ini juga bagian dari anak buah saya. Banyak tentara-tentara yang baik yang di Aceh maupun yang ada di daerah lain itu menjadi anak didik saya. Jadi bisa jadi nanti bila perlu kalau memang di situ dibutuhkan, saya akan memberikan pelatihan wawasan kebangsaan. Kita ajarkan baris berbaris kalau sanggup. Kan ini rata-rata kan banyak Pak Kecik, kalau kita buat pelatihan ini mereka mungkin tidak siap, tapi nanti akan kita berikan mungkin suntikan-suntikan moral sehingga rasa cinta tanah air ini tidak akan pudar. Nah, sekarang yang kita waspadai ini adalah rasa nasionalis kita terhadap negara ini sudah mulai luntur. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap sepele, wah ini tidak ada apa-apa. Saya Pak mungkin beberapa tahun lagi akan pensiun. Mungkin saya tidak akan lama lagi menjadi militer, akan pensiun, kembali lagi menjadi rakyat. Tetapi nanti mungkin saya dengan yang lain-lain akan menangis kita, mendengar bahwa Indonesia ini hanya tinggal nama saja. Dulu ada yang namanya Indonesia dulu, nah kita cerita dengan anak cucu kita. Ada negara Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi, sekian 37 provinsi. Mungkin beberapa puluh tahun lagi akan bisa terjadi. Kalau kita lihat seperti ini, mungkin dehidrasi, mungkin rasa nasionalisnya semakin menurun. Siapa yang akan mempertahankan negara ini? Tidak mampu TNI itu Pak. Seperti itu. Kalau kita tidak bersama-sama mempertahankan negara ini. Jadi itu yang perlu saya sarankan kepada Pak Kecik dan perangkat-perangkatnya. Kalau disetujui, saya mohon di tahun 2021 berikan kesempatan kepada kami melalui program peningkatan kemampuan kelembagaan. Nanti kami akan masuk, nanti mungkin dikelola oleh desa, mungkin oleh forum kecil. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Memang sekali lagi masalah pertahanan keamanan ini sepertinya sepele. Tidak akan ada provinsi Aceh apabila negara Indonesia tidak ada. Kita sudah berjuang dijajah oleh orang asing lebih dari 350 tahun. Nah, semuanya itu luntur dan hancur kenapa? Karena adanya yang namanya persatuan dan kesatuan. Tidak ada kita bersatu, tidak akan ada yang namanya negara, tidak akan ada yang namanya provinsi.
Jadi ini marilah kita sama-sama meningkatkan lagi rasa nasionalis kita, cinta kepada tanah air kita, sehingga kita dapat mungkin ke depannya dapat lebih mudah lagi membangun desa dan sebagainya macam kegiatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu kata-kata arahan dari sekaligus pembuka dari Bapak Camat Nursalam. Kepada Bapak Camat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah mendapatkan karena semua yang mana Allah kita diberi kesehatan beberapa hari ke depan yang berbagi acara musyawarah Indonesia alhamdulillah. Selamat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam Quran karena yang sangat yang terhormati Bapak Kapolsek, yang terhormati Bapak Danamil, yang terhormati Bapak Kusi serta rekan-rekan kampung, Tuhaku, Bukini, dan tokoh masyarakat. Yang saya muliakan Pak Mukib, yang saya hormati Bapak Dani sebagai tim pimpinan nasional di Kabupaten, dan tokoh masyarakat juga, yang terhormati Bapak Pelayan Sosial serta hari dan masyarakat PT yang dari serta dari media. Sebelum saya sampaikan masalah timbang, baca untuk disampaikan dalam beberapa hal tentang masalah tentang ke depan desa dan kecamatan. Yang pertama masalah pengajuan. Mohon maaf. Pengajuan tahap 3 sampai 4 tanggal 3 Desember ini. Yang kedua, apabila tidak bisa aneka pengajuan kecamatan dengan menyertakan aliansi apabila aneka pengajuan tahap 3 dan penggabungan akan dipakai. Supati karena saya ini kecamatan dan dapat pemerintah masuk ke karena ada acara yang berbeda di kecamatan. Setelah kecamatan baru mengawal tingkat kabupaten. Itu dengan apa mengubah itu yang mengatur akan dipangkat. Malah tidak lagi mengatur dan tahap 3 menyok dan mengatur dalam tahap 3. Ya berarti belum itu. Paling dapat tidak. Karena ini harus dulu pengajuan tahap 3. Tahap 2 sudah berjalan. Yang yang dompet di meja. Apabila ada yang masuk belum pacaran, tapi dengan bersahaja akan dilihat dengan yang kenapa berapa. Apabila tidak kita mau kemajuan. Yang kedua, sampaikan tentang masalah BT. Udah sampaikan BT tentang BT kelanjutan tahun 2020. Tapi 2020 yang BT Oktober, November, Desember. Apabila desa berkecukupan dengan desa. Kemudian, betul apa yang BT tahun 2020? Kemudian, kayaknya kamu tahu. Tahapnya berbeda. Belum. Tapi apapun cerita untuk tahap ketiga, BRT tolong meminta lagi apapun menyopengnya ataupun menyopengkan yang dengan usaha itu PNW 2 juta akan dipangkas oleh pihak Kementerian Desa. Mengingat itu wajar jadi yang potongan yang saya katakan otak saja. Tapi apabila pengen desa, tapi apabila pengen menjadi di desa, jika desa itu boleh buat acara yang dikatakan oleh pihak sisi walaupun dan para perangkat desa yang akan ada langsung tingkat kabupaten. Apabila pengen desa analisis.
Tapi beliau pakar pembinaan kecamatan tidak mungkin ada pada mana. Menurut orang berkata, karena PLT karena diperintah oleh kita, PLT 2 tidak ada organisasi. Apabila ada perkara politik, dari situ berapa ini? Wajib-wajib mereka orang yang sama-sama produksi. Di tahun 2020 untuk visi ini diadakan. Terjadi juga pembangunan di tahun 2020 kebetulan pada perangkat desa dan negeri. Karena ini orang apabila memang tank tapi mungkin nanti anak adalah mengambil. Tapi ada orang yang terjadi dalam tank. Tank mana? Sudah itu pulang pada visi yang disamakan. Jadi dalam di tahun 2020 masih itu dia sesuai dengan harapan kamu. Mereka membuat bermasalah dan dia untuk sama kedua sama pengen dan dia punya. Dan yang kedua sudah disampaikan memang pokoknya waktu di tingkat desa yang sudah jelas sesuai dengan harapan kita. Betul juga. Berapa lama itu? Alihnya kali itu ada nanti campur paket. Urutnya yang sudah apa pun dekat, banyak yang itu ada jalan. Malu bagus yang dia. Longnya kita 20 lima berita. Urutnya belum dah. Biasa yang baru. Urutnya dulu bagus dengan yang belum. Tidak ada. Kadun ada cerita atau mereka. Maka lalu mungkin untuk suara dia. Kadun semua ada semuanya kata. Ini ada sih. Jadi kemudian banyak untuk usahakan itu. Yang lalu apa betul usahakan macam apa tidak dari itu. Maka bertemu dengan kita. Instruksi sudah ada. Kita melakukan dari masalah kreatif tahap yang pertama di tahun 2023. Apabila terjadi juga kreatif dua kita yang biasa akan bekerja seperti tahun 2022. Tapi ada cuma waktu perkara. Penerima manfaat kreatif satu orang 2 berbeda. Tadi itu 6 bulan. 6 bulan Pak. Kalau lebih 6 bulan. Jadi punya memang ada tapi agak kurang. Bukan yang itu dan bukan teratur cuma 200 lebih rupiah per KPM untuk tahun 2020 di Baktanya. Makanya menyadap atau BRT kira-kira kita teruji di tempat itu. Di tempat itu lalu penggerak pasti terlalu otomatis pembangunan di tahun 2023 tidak ada lagi. Maka banyak orang dan orang alhamdulillah yang lain. Tapi ini orang intinya apabila terjadi pembangunan BRT otomatis pembangunan 2023 tidak ada. Pasti ya. Kira-kira yang mengotak lagi BRT tahun 2023. Otomatis pembangunan di desa dalam berjalan sesuai dengan harapan warga. Maka Joyo prioritas sudah ada di pihak usul, pihak bersih serta pihak masyarakat untuk memasukkan dalam memenuhi mandat di tingkat desa nasional. Yang terbaru yang saya buat contoh adalah kalau memang terjadinya perubahan di tingkat pusat dan nasional. Dalam mereka karena dia menurut dalam oleh Pak Mosek dan Pak Amir tentang podcast tentang kata masalahnya dalam COVID-19. Harapan yang disampaikan oleh Pak Mosek dan Pak Amir itu merupakan suatu perintah, suatu aturan yang sangat dulu cuma orang-orang melaksanakan sesuai dengan harapan kamu supaya gantung tidak terjadi permasalahan. Terkait masalah peduli yang tersekat. Itulah surat pernyataan. Cuma kamu mengetahui kau belum jadi camat
Pak Darwin, Pak Kapolsek, semua mengetahui para tujuan tentang diri apabila kita hidup perbedaan, pertemuan antara ini, buat tidak ada yang pihak, tidak resiko ini drop atau menurun. Gara-gara menurun, nama jemput. Gara-gara menurun, tapi hidung jemput. Jangan jemput, Kapolsek jemput, dan ini jemput. Sehingga yang menurun. Kepada kamu, supaya pulau tempat banyak dia satu saya di dalam depan. Yang lain pada mereka depan Bismillahirrahmanirrahim acara Muslim Bangladesh di desa Kampung Jalan dengan ini saya buka. Ini dia yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Damar yang sudah memberikan arahan semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu doa acara pembukaan musrenbang Desa Kampung 2021 ditanyanya kepada pemukiman oleh diri kepada mungkin mengusahakan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon mendadakan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diberi berkah ya Allah taala saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي وإدنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
Maka dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara pembukaan musyawarah desa kita. Acara yang selanjutnya yaitu kata-kata daripada penanti desa Lamongan pada satu kaum masyarakat yang berkelakuan. Bisa pakai Pak. Orang dia lah. Enggak usah pakai kayu. Gede. Foto dulu Bang. Oh, 40 betul di simpang. Gede. Ini Mas. Video. Kualitas barang kita. Tapi aja enggak apa-apa. Panas gitu. Nah, kertas gitu. Video kertas. Kita aja bentar. Sepeda di dalam nah. Itu namanya apa beda? Siapa aja? Jadi itu enggak salah. 3 Oh, udah banyak, udah pemerintahan buat aja terus. Nih, dari bawah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam disampaikan ke Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Camat, dan anggotanya, Polsek, dan anggotanya, dan Ramil, dan anggotanya, Pak Beti, perangkat kampung, dan Pak Dami sebagai tokoh kecamatan, Pak Miki, dan peserta yang hadir di acara ini. Jadi untuk pembangunan 2021 kita adakan musrembang. Musrembang ini sebagai kegiatan yang memang wajib dan ini tercantum pada aturan Undang-Undang 2014. Jadi disinilah bentuk transparan perangkat kampung ataupun Pak Kecik untuk menampung aspirasi ataupun keinginan masyarakat dalam membangun kampung. Jadi dalam program pemerintah untuk 2021 yaitu kita masuk ke poin 1
tentang kesehatan. Yang kedua, masalah ekonomi. Kesehatan sini udah masuk, yang udah kita tekankan yaitu stunting. Stunting udah masuk, itu udah kita melaksanakan program pemerintah. Dan yang kedua, ekonomi. Ekonomi kita masuk di sini BUMG ya. Nah, ini BUMG ternak dan pelatihan untuk pengurus ini ya. Untuk pengurusnya ya. Nah, ini masuk ke poin 2. Nah, ini kita bahas ini BUMG, Pak. Yang banyak kurang ini. Ya. BUMG ini setiap usaha kampung ataupun masyarakat yang usaha menggunakan dana desa harus dikelola dengan ini. Ada kampung lain, ya kan? Saya pas musrembang, BUMG penyertaan sendiri. Nah, habis itu ada masyarakat lain minta pabrik keliling. Nah, pabrik keliling apa tuh padi itu ya? Nah, jadi usaha dikelola sendiri, BUMG kelola sendiri, tidak bisa, Pak. Dia atas nama pakai menggunakan dana desa, ya kan? Atas nama usaha, bentuk usaha apapun harus dikelola oleh BUMG yang menggunakan dana desa ataupun yang tidak. Karena di sini kita belum bentuk aturan ataupun kanun kampung tentang BUMG ya. Nah, disitulah nanti kita bahas sekalian peradilan adat itu yang dibicarakan oleh Pak Polsek. Nah, itu masuk ke pembinaan, ya kan? Masuk ke pembinaan. Yang dimaksud Pak Polsek tadi itu menyelesaikan perkara di kampung dalam 18 perkara tersebut. Itu nanti yang lebih keras, yang lebih kerja keras itu tuapet. Tuapet itu tugasnya dia membuat aturan kampung. Pertama dia harus ada format untuk menampung aspirasi atau permasalahan kampung. Itu dicatat, habis itu dibahas. Dibentuklah satu aturan. Itu termasuk nanti yang dibilang Pak Polsek tadi itu, termasuk itu kegiatan yang Tuapet 2021 yang lebih keras ataupun lebih banyak nanti kegiatan. Itu bisa dianggarkan di situ kegiatan Tuapet. Bisa dianggarkan lebih naikkan sedikit lah. Karena nanti dia lebih banyak musyawarah tentang pembahasan kanun. Itu. Jadi di sini udah langsung aja. Di sini kesehatan WC. WC ini Pak ataupun jamban. Ini ada WC, rea apa? Jamban. Ini yang paling utama kita lihat ibu hamil. Karena tadi prioritas di kesehatan. Diutamakan ibu hamil, jambannya standar. Jangan sampai anak kandungannya itu nanti lahir stunting. Jadi yang paling utama, kalau dulu kan orang nggak mampu yang kita lihat. Sekarang kita lihat ibu hamil, anak yang ada di keluarga itu anak bayi. Nah itu, ini diutamakan dulu. WC-nya ataupun rehabnya. Baru ke orang nggak mampu itu. Nih, masuk ke fisiknya di sini. Terus rehab rumah, pelatihan BUMG. Nah, untuk meningkatkan ini pengelolaan, ini harus kita buat pelatihan, Pak. Nah, dibuat pelatihan. Ya, ini utama nomor 2. Nah, terus yang dibilang Pak Polsek tadi dalam adat itu masuk ke 3 pembinaan. Mana pembinaan? Itu dia tadi. Nomor 2. Itu bawah, ada 3. Betul. Oh ini. Peradilan adat ya. Bawa terus bawah lagi. Bawa lagi tadi. Boleh. Boleh. Dia bilang tadi.
Nah, ini musrembang. Kenapa harus dibahas di musrembang, Pak? Ini musrembang, terciptanya APPG, adanya musrembang, usulan kampung. Dan usulan kampung ini, usulan masyarakat, masuk ke RKP. Jadi ada tim. Jadi, kalau tidak ada musrembang, bagaimana Pak Kecik dalam mengelola anggaran? Sedangkan masyarakatnya nggak punya aspirasi ataupun nggak punya keinginan untuk membangun. Inilah lahirnya. Nanti di RKP tersebut akan dibuat APBG ataupun kanun, dikanunkan nanti baru terbentuk APBG. Jadi di situ di RKP yang tidak terrealisasi, dia dengan otomatis akan naik ke prioritas. Sebenarnya itu aturan. Nah, RKP itu, RKP lahirnya dari usulan semua musrembang, dari hasil musrembang. Jadi kenapa harus dicantumkan di musrembang, itulah hasilnya Pak. Jadi kalau dari ini memang udah final, ini kira-kira ada tambahan ataupun ada pertanyaan Bapak Ibu? Mana Bu? Ini udah apa? Peradilan adat ya. Ini masuk ke pembinaan. Habis itu Pak dan Ramil tadi Ya, itu. apa? Lembaga. Ya. Lembaga pembinaan nanti kan maksudnya di Wasbang juga. Iya ya. Jadi ini udah Tiga. oke nih. Ini udah oke. 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 Ini jamban ya. Di sini paling utama ini, Pak. Jamban, rehab ya, rumah rehab. Rumah rehab. Ini balai pertemuan ya. Nah, ini bisa Masuk mari. Ini Mana? ya. Penasaran. Ya, ini. Ini balai pertemuan. Bedanya balai pertemuan dengan rumah rehab, ya kan? Mana yang lebih utama? Dia utama ke rehab karena dia langsung masuk ke masyarakat. Itu. Kalau ini kan tempat umum, ya. Ini masuk Rumah rehab. Balai rehab balai. balai Musyawarah. suara perkerasan jalan. Oh, ini Pak utama. Nanti diambil kalau Udah. ujung. Pipanisasi ya. Urbanisasi ya. Oh ini ya. Iya. Oh ya. Sambungan. Itu untuk air ya. Air masuk ke. Pesawat. Oh ya, perekonomian biar meningkat Pak. Pipanisasi irigasi. Jelas loh. Pipanisasi air bersih. Adalah jelas. Nanti Pak, kenapa ini? Itu Rehat jalan. ya, Rehat jalan betul lagi. Itu orang ini lupa masih. ya nggak muat ya. Rehab jalan. Ya, rehat jalan. Kecil. Kerjasama antar desa. Itu dong kan? Itu di desa tuh ya. Yang kampung jalan sama kandang. Ya, rehab jalan Pak. Rehab jalan. Rehab jalan kerjasama antar desa. Gak desa tuh. Antar desa. Ya, Lah itu. ini kalau jalan ini kan apa nggak diusulkan ke musrembang kecamatan Pak? Nah, ini kita lain maksudnya. Itu kita bukan terus. Maksudnya kan ada rusak nih. Oh ini ya. Nah, setelah menunggu pindah kabupaten lama tuh. Tahun pun nggak muncul dia. Udah patah Anak-anak Iya. nanti. Anak-anak sekolah. Makanya kita ada tiga desa. Bisa. Oh tiga Nah. desa ya. Oh Ini berarti Bang, bentar, pasar kebetulan kan kami di tahun 2020 entah bulan 3, entah bulan 4 pernah mengusulkan ke kabupaten
untuk penghapalan jalan, desa kampung jalan. Insya Allah di kabupaten sudah masuk ke DIPA. Anggarannya lebih kurang 2,5. Itu dukungan dari kecamatan. Itu udah masuk DIPA. Anggaran 2021. Ah itu Pak, kalau memang itu memang udah pasti kan, dipastikan sana, itu ini di cancel aja. Nanti dialihkan ke kegiatan lain Pak. Karena karena yang udah masuk peta kabupaten ini akan dibangun, apabila dibangun oleh kampung itu udah nyalahi Pak. Enggak, maksudnya gini, maksudnya Pak Camat. Nah, maksudnya Pak Camat begini. Ini untuk sementara ini kan bulan 12. Anak-anak sekolah kadang-kadang di jalan itu sering jatuh. Nah, Oh iya. Di bok itu lagi kan sudah sempit. Nah, Iya, Pak Camat kan. iya, iya. Nah, tinggal motor yang kadang malam dulu. Itu yang bisa pikirkan. Nggak banyak. Enggak banyak. Seperti dilakukan desa-desa oleh desa 3 itu. Enggak, saya kan cuma bicara oleh aturan kan. Dalam satu pemetaan kabupaten tersebut yang udah dipetakan oleh kabupaten tidak boleh. Itu aja saya kan. Cuma kita tinggal pastikan di kabupaten aja. Udah itu. Ini udah oke. Nah ini PAB ini kegiatan rutinitas yang tidak bisa dihapus. Ini udah nanti. Ini hari besar Islam sama hari besar nasional seperti 17 Agustus ini. Ini memang nggak boleh dihapus. Budi kan, yang pelatihan biologi itu. Ya, itu pelatihan nomor 6. Ya. Itu pelatihan biologi tanggal dari apa ya? Bukan ya? Ah ini. Nah, ya. Tanggal dari nanti ada apa sih sama ketua biologi. Ah, ya ini saya lupa. Ya, ya. Ini pelatihan, kalau kita dibuat pelatihan BMG Pak, BMG-nya harus dikasih modal, penyertaan modal. Jangan ini dibuat, BMG-nya nggak dikasih modal, bahasanya tidak ada penyertaan modal. Itu salah. Walaupun di sini entah berapa juta, tetap harus ada penyertaan modal BMG. Kayak mana mau melatih kalau di sini aja nggak ada ininya kan gitu lah. Logikanya itu ya, kemarin saya menyampaikan apa lupa nih. Ini harus ada disetelahkan. Ini udah oke nih ya Pak. Ini nomor 2 BMG Pak, penyertaan modal. Sudah balai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pot bunga. Pot bunga. Untuk toga Pak. Oh, untuk toga ini stunting. Ya Pak, stunting. Ya, itu nanti masuk ke toga. Karena sayuran-sayuran itu boleh ditanam di kampung. Itu termasuk kegiatan stunting toga. Ya, programnya sakit. Program dia satu ini Pak. Satu program dengan stunting. Jangan kita pecahkan. Enggak. Pot bunga ini ya. Itu nanti masuk. Ini. Itu udah memang. Karena dawa ngawak main. Baru bisa dibawa kanun. Itu lagi Bang, yang nomor Jembatan tuh. nomor 6 Bang, nomor 6 subsidi listrik. Subsidi listrik nih ya. Ini maksudnya kayak mana? Bayar bulanan. Ya bulanan ya. Kalau ini tempat umum boleh. Ini TPA, tempat pendidikan, masjid boleh, penasa boleh. Yang tidak boleh untuk rumah pribadi. Kalau pasang veteran boleh. Cuman bulanannya tidak boleh. Itu tahun 2020 tidak ada. Sedangkan pemerintah aja mengasih subsidi yang berapa ampere, 2 ampere, dia pilih-pilih. Kok kita bisa kasih gratis, berarti kita melebihi dari pemerintah. Tiap bulan. Nah ini boleh. Jalan lampu boleh. Jembatan. Oh ini ya. Jembatan antar dusun. Ya ini oke. Udah, ini gotong royong difokuskan ke bersihan sama saluran ya. Udah oke. Ada pertanyaan lagi? Pak Bu, tambahan atau memang udah ini? Kalau memang udah selesai ini, kami ambil dokumen biar kami pun tahu kan
perubahan antara Musliman dengan APPG. Nanti kan laporan kami. Ini udah ya. Jadi ini Pak Kecil, UMG saya harapkan kok bisa hidup Pak, ya kan? Disinilah tabungan kita. Jadi kalau kita sertakan 100 juta, kita beli itu sawit 2 hektar, tiap tahun 2 hektar, kan itu hasil kampung. Ada Bang di 2017 kalau nggak salah, tahun 2018 kami pernah beli sawit yang di kampung masjid di Kelora. Iya, di kampung lain nggak apa-apa. Itu untuk tabungan kita tiap tahun. Nah, duitnya nggak habis berupa ladang. Lagi pula kadang yang lucu perasaan benar Pak. Pauli nggak dengar. Oke ya. Udah ya? Udah. Ini udah pilih nomor 2. Udah sekian Pak. Maaf jika ada kata-kata ataupun yang kami kurang dalam mendampingi. Jadi jangan segan ataupun apa, kita saling komunikasi. Telepon aja jika enak. Nanti ada apa? Disebut nomornya. Di hari-hari biasa juga bisa. Memang saya tugasnya di Nur Salam, ya. Dan pendamping kampung di sini yaitu Salman, ya kan? Bisa langsung ke Salman. Amankan. Dan sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin lu saya di sini, cara tulis sini ya. Tengok ya, jangan lompat botek di bandara beli. Ini loh. Kau mengajak gede. Jadi rokoknya. Mengadakan ini enam buku, makanya mengada. Ini Tumbang jam. Nah, pengaduan ada ujiannya di Budi. Ini kepada kita langsung ke Beng, apa Beng mobil berasak Beng ya? Gak ada air. Apa minum airnya? mendung kok biasa. Air kosong ya? Kerja toh? Nanti waktu itu ditarik kabel apa yang ke baterainya. Oh, longgar. Itu bukan air berarti. Nanti cek juga air ya. Di sini pernah tempat. Mereng-mereng aja itu pamfletnya. Itu dekat yang nggak pakai masker itu, kau tulis itu pamflet itu. Yang mana? Dua tuh. Kedua-dua ya. Ini baca. Jangan aku aja. Semua. Dari sini juga, dari sini ya. Yang nggak pakai masker bak tenyong tuh juga. Jangan nampak orangnya lagi tuh untuk apa? Ya dari sana. Bukan aku. Nanti. Apa? Dari sana nggak usah nampak tulisan aku nggak apa-apa. Yang penting kalau nampak dipegang itu jadi dulu. Saya dah latih lu cara putus. Kita membuat pelatihan putus. Ini mau menyelau. menyelah pakai masker. Oke, Bosku. Kau silap. Kalau saya desa sudah kuat. Ya. Damping sama puntung lah sekali berada dulu. Lihat lah deh. Dan dampingnya puntung, biar puntung ada puntung nih. Foto sekalian. Foto sekalian. Foto lama kali. Untung ingat. Itu kopi. Untung ini untung ingat. Orang Pak Kapolsek banyak kali kita buat laporan. Kalau nggak satu hari, kan dikirim ke Polda Polda. Kenapa sekarang anggota tiap jalan kemana tutup dia tiap jalan. Aduh, gawat.
Setiap jalan foto dia, mau dikirim kopi ini kan? Itu sebentar mendampingi nggak mau foto. Ini mana kita lanjut ke sana? Tahu saya? Lanjut ke sana itu? Nggak tahu nungguin foto bang. Apanya? Udah selesai. Ini pendamping orang enggak? Pendamping. Halo. Kita libur rampung. Ini pendamping libur rampung coba ikut kan? Ini langsung. Coba biar di kecilnya. Dia pendampingnya. Udah langsung. Udah kita langsung jalan yuk. Ayo, udah ayo kita pergi. Oh kan. Itu kan hijau kan? Kan berarti kau buat. Pak Bos tanya, boleh kasih kan udah? Bawa. Mana betul katanya? Yang siap-siap lalu. Tinggal lambat. Jadi Yang kata baru aja tulisnya, nah bisa tulis ya. Yang kemarin siapa itu ya? Yang pukulan itu Pak. Nah, tulis sama ini. Boleh lah. Kau Iran. Kena buka. Suka-suka artinya apa ya? Iya, udah ada yang punya semua. Jadi nanti dia buat sekali lagi, nggak usah diramaikan sama ini saya. Nanti pulang sesudah itu Kejadiannya kok pada dusun kan. kalau kan besok kita kegiatan yang diperintahkan di permen pembinaan. Ini yang di pembinaan di Pak. Bapak di permen yang pembinaan UMB. Bapak permen Bapak 9 lah. Nomor 9. Ya, kalau Ada 3 kan. kalau ganti pasang semua masuk. Yang tadi kan di kandang 9. 9 itu coba ya yang 3 kandang. Yang kemarin juga 13 yang Boli, dan tek deh kan? Dan tek deh dapat jiwa lah. Jadi baru buka. saya baru warna juga di kuda. Balik. Oh, saya baru nampung dia. Moskat sudah baru. so calon sekdes. Oh, yang ikut jalan pada bisa bibir ya. Kau balik foto, Boli. Kau balik foto. Kasih di arahan. Boli kalau foto kau ketua dua betul. Oke, kacamata lo. Maksudnya ini kan kebetulan kalau kita kan gini tempat ya. Jadi pembinaannya ada. Kalau mau apa? Oh, tak mau sembahyang berarti ya. Mau tes dia nyok begini. Lain Pak.
Ayo bang, kurangnya. Polisi loh. Mana ada foto berapa nih? Benar dulu. Belum pernah